Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dan toa masjid. Sudah seminggu Abu Nawas pusing gara-gara perseteruan kepala distrik Karada dengan imam masjid setempat. Rais Al-Dairah Ismail Al-Barmasi Al-Baghdadi, penguasa distrik Karada di Baghdad Selatan, membuat aturan semua masjid di daerah kekuasaannya hanya boleh menyalakan pengeras suara maksimal 30 menit. Dia berdalih, selain suara azan yang merdu dan syahdu, suara-suara lain hanya membuat bising dan mengganggu masyarakat. Apalagi jika pengeras suara diaktifkan sejak pukul 3 dini hari, padahal subuh baru tiba pukul 5. Rais Ismail Al-Barmasi sebenarnya hanya ingin bersikap bijak dan menampilkan Islam dalam penuh kesejukan. Meski Muslim adalah mayoritas, banyak juga penganut Kristen, Sabi'in, Yahudi, terutama Majusi tinggal di Karada. Bayangkan jika orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban sholat subuh ini harus terganggu. Kita sering bilang Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tapi bagaimana mau disebut rahmat jika menara-menara masjid mereka menebar suara bising di luar azan sekencang-kencangnya 5 kali sehari, sejak pagi buta sampai pagi buta lagi? Suara azan itu bagus, harus terus kita kumandangkan. Tapi suara-suara di luar azan itu, tanya Ismail dengan bijak. Tapi tidak semua masyarakat menerima argumentasi Ismail. Syekh Yunus, imam masjid terbesar di Karada, menolak keras. Syekh Yunus berdalih menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama dan karena itu penggunaannya tidak boleh dibatasi. Dia tidak peduli saat diberitahu pengeras suara adalah bid'ah. Bilal di zaman Nabi tidak pernah menggunakan pengeras suara. Dia tak peduli apakah suara bising dari menara masjid mengganggu tidur masyarakat non-muslim atau tidak. Pokoknya dia yakin semakin keras suara dakwah di menara, semakin kencang dia terbang ke surga. Sebenarnya tak hanya non-muslim yang terganggu, kaum muslim di Karada juga banyak yang terganggu. Maklum, sejak pukul 3 pagi suara Syekh Yunus sudah mengudara. Padahal suara tak terlalu merdu juga. Hanya saja karena tubuh Syekh Yunus tinggi besar. Lagi pula dia selalu berteriak-teriak setiap kali diajak berdiskusi. Penduduk Karada lebih memilih diam. Untuk membuat suasana Baghdad kondusif, Baginda Raja seperti biasa memerintahkan Abu Nawas untuk mengatasi kemelut ini. Dia tak mau kemelut itu menular ke distrik lain, lalu politik Baghdad jadi riuh. Tugas inilah yang membuat pujangga Baghdad itu awalnya pusing. Tapi bukan Abu Nawas jika tak bisa mengatasi persoalan ini. Diam-diam sejak 5 hari lalu, dia mulai sholat berjamaah di masjid pimpinan Syekh Yunus. Semua gerak-gerik imam masjid itu dia perhatikan. Pujangga cerdik ini mengikuti setiap aktivitas Syekh Yunus, layaknya seorang intelijen profesional. Syekh Yunus tentu saja tidak tahu kalau dirinya diawasi. Setelah jamaah bubar, Syekh Yunus tidak langsung pulang. Dia mendekati anjing hitam di halaman masjid sambil berteriak, "Anjing siapa ini?" Abu Nawas yang memang menunggu momen ini, buru-buru menghampiri sang imam sambil pura-pura terkejut. "Oh, maaf wahai imam masjid, itu anjing saya." "Anda bawa anjing ke masjid? Anda tidak tahu bahwa hewan ini najis? Islam melarang pemeluknya memelihara anjing. Barang siapa memelihara anjing, dia akan dikutuk malaikat." "Sabar Pak Haji," jawab Abu Nawas lemah lembut. "Jika membawa anjing dikutuk malaikat, berarti pemuda Ashabul Kahfi juga dikutuk malaikat.
Buktinya, mereka bawa anjing tapi masuk surga. Syekh Yunus terdiam. Dia baru tersadar bahwa Al-Quran mengabadikan kisah pemuda saleh Ashabul Kahfi tidur di gua bersama anjing, bukan dengan kucing, apalagi kambing. Ini bukan anjing sembarangan, lanjut Abu Nawas yang merasa sudah di atas angin. Dia keturunan langsung anjing yang tidur bersama Ashabul Kahfi. Di antara anjing-anjing yang lain, dia yang paling rajin beribadah dan bertasbih pada Allah. Anda sudah gila ya? Masa anjing beribadah kepada Allah? Tanya imam masjid sedikit emosi. Abu Nawas buru-buru membacakan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 bahwa semua penghuni langit dan bumi, tentu termasuk anjing, bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja umat manusia tidak mengerti tasbih mereka. Tak lama anjing di depan mereka menggonggong. Lalu Abu Nawas mendekatkan kupingnya ke arah anjing itu. Anjing ini kirim salam pada Pak Haji, kata Abu Nawas usai mendengarkan bisikan anjing di sampingnya. Tapi dia juga kirim salam kepada perempuan yang Pak Haji ajak jalan-jalan ke pasar 3 hari lalu. Syekh Yunus tentu saja terkejut. Dari mana anjing ini tahu 3 hari lalu dia mengajak jalan seorang perempuan ke pasar? Abu Nawas paham, lelaki di depannya terkejut bukan main. Tapi dia pura-pura santai. Tentu saja Abu Nawas tahu sang imam pergi ke pasar bersama perempuan 3 hari lalu. Bukankah dia menyelidiki gerak-gerik Syekh Yunus dalam 5 hari terakhir? Ini gila, dari mana anjing itu tahu? Tapi Anda harus percaya, saya tidak melakukan perbuatan tercela dengan perempuan itu. Dia sedang saya rayu agar mau menikah dengan keponakan saya yang berdagang di pasar, kilah Syekh Yunus. Tak lama, anjing itu kembali menggonggong. Lagi-lagi, Abu Nawas pura-pura mendengarkan bisikan si anjing. Kata anjing ini, sebaiknya kursi dan meja yang Pak Imam beli di pasar 2 hari lalu ditaruh di rumah saja. Jangan titip di masjid. Haram, itu sama saja korupsi rumah Allah, kata Abu Nawas. Lagi-lagi Syekh Yunus terkejut. Gila, dari mana anjing ini tahu? Saya baru saja membeli perabot rumah dan menitipkannya di masjid, gumam Syekh Yunus dalam hati sambil geleng-geleng kepala. Abu Nawas hampir tertawa, tapi dia cepat buang muka. 2 hari lalu dia memang tahu sang imam membeli barang lalu menitipkannya di masjid untuk sementara waktu. Anjing itu kembali menggonggong. Abu Nawas mulai menguping lagi. Sang imam mulai gemetar lagi. Rahasia apa lagi yang mau diungkapkan oleh anjing ini? Pikir imam masjid itu. Pak Haji, mohon maaf, barusan anjing sakti ini berbisik. Jika besok subuh Pak Haji menggunakan pengeras suara seperti biasa, alat itu hanya akan mengeluarkan suara anjing. Sebaiknya Pak Haji berhati-hati. Nanti masyarakat menduga Pak Haji main-main dengan agama, kata Abu Nawas santai sambil melepas rantai anjing itu lalu pergi. Syekh Yunus diam mematung, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa menebak masa lalu dan masa depannya? Ini gawat, pikirnya. Saat asar tiba, dia mulai ragu menggunakan pengeras suara. Berkali-kali dia mencobanya terlebih dahulu untuk memastikan bukan suara anjing yang keluar. Saat maghrib tiba, keraguannya pada pengeras suara bertambah. Bahkan dia hampir saja tidak berani menggunakan pengeras suara saat azan Isya. Usai sholat Isya berjamaah, sang imam tidak bisa tidur. Ia bengong di masjid. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tapi tidak seperti biasanya. Dia tak berani beranjak ke mihrab. Syekh Yunus tak bisa membayangkan satu distrik Karadah geger jika dari menara masjidnya terdengar suara anjing menggonggong. Ketika subuh tiba, sang imam benar-benar tak berani menyentuh pengeras suara itu. Dia lalu azan sekencang-kencangnya. Masyarakat yang biasanya tiba di masjid agak terlambat sebab dimanja oleh pengeras suara, malah datang lebih awal. Mereka ingin tahu mengapa suara menggelegar Syekh Yunus pagi itu tak terdengar di menara masjid. Apakah pengeras suara rusak atau sang imam masjid sakit?
Lebih heran lagi saat mereka melihat Syekh Yunus azan tanpa pengeras suara. Usai sholat, jamaah mengepung sang imam yang bingung. Apa yang harus dia jawab? Jika dikatakan pengeras suara rusak, jamaah akan tahu ia bohong. Tapi jika dikatakan dia sengaja tak menggunakan pengeras suara, khawatir hanya suara anjing yang keluar, dia bisa dianggap gila. Abu Nawas ngakak sendiri di belakang jamaah, tapi dia tak tega mempermainkan sang imam. "Wahai Syekh Yunus yang mulia, perhatikan baik-baik," jelas Abu Nawas dengan nada bijak. "Siapa bilang menggunakan pengeras suara adalah bagian dari agama? Buktinya, tanpa pengeras suara, jamaah malah datang lebih awal. Bahkan sholat berlangsung dengan khidmat. Suara Pak Imam malah terdengar asli dan berwibawa." Syekh Yunus menyimak. Para jamaah terdiam. Sholat kita pagi ini membuktikan betapa Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang di luar Islam tidak terganggu seperti biasanya, tapi kita malah datang ke masjid lebih awal. Karena iman yang kuat dalam dada Anda semua tetap bisa bangun dan pergi ke masjid tanpa pengeras suara sekalipun, lanjut Abu Nawas. Sebelum pergi, Abu Nawas menyampaikan salam dari anjing untuk Syekh Yunus. "Pak Haji, dapat salam dari anjing. Kata dia, besok pagi silahkan pakai lagi pengeras suara itu, tapi hanya untuk azan dan sholat. Selebihnya hati-hati," kata Abu Nawas hampir ngakak. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak. Aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih.
"Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan, kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Paku wasiat warisan leluhur Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya tersebut. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya, padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya," usul Abu Jahil. "Bagaimana caranya?" tanya sang istri penasaran. "Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari," jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus, hingga menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari, ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Woi, kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil," kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. "Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku," teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. "Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja," ujar salah satu tetangganya. "Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya?" ucap Abu Nawas sangat kesal.
Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain, pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijual rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil, kata Abu Jahil kegirangan. Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita? Tanya sang istri. Itu soal gampang, kita turuti saja berapa harga permintaannya, nanti kita tambahin, ujar Abu Jahil. Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaflah kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu, saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahil berpura-pura sedih. Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil, ujar Abu Nawas. Sudah, katakan saja kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta, aku akan menambahinya, balas Abu Jahil. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Utarakan saja kepadaku apa syaratnya, tanya Abu Jahil. Jadi begini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya, apalagi sampai menjualnya, karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkan dari warisan kakekku. Paku itu sangat dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya, tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas? Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata, ya benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu, di mana tempat paku tersebut? Tanya Abu Jahil. Paku tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktu sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah ia jual.
dan masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya itu. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya. Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Tipu daya si pengemis dan saudagar kaya. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Kepiawaian Abu Nawas dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu, mengocok perut, dan syarat akan suri tauladan. Al-Kisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalam di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon, banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air, menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis.
Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengipas-kipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya tersebut memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham.